balai kala menyetir sambil happy. Dengarkan lagu din ba din. Tak tara soplet buruak balari kancang. Balari kancang, cakan cakap batabang. Masih nyuman daru, mengalahkan deru debu. Din ba din, oi. Stay balapai Katip Minang. Dua tiga tahun yang lalu lah baru tahu tentang Lily Kasim, dan itu tuh langsung kayak nampar gitu, buk gitu kan. Mendengar musik serta mencermati lirik-liriknya ketika itu sangat menyentuh sekali. Mereka mungkin lupa ya bahwa yang banyak memperkenalkan Sumatera Barat itu dari dulu, Minangkabau dari dulu itu adalah musik gitu salah satunya. Saat ini lagi dalam konteks persiapan Solunto International Music Festival, yang di dalamnya ada tribute Lily Kasim. Mengenai sosok Lily Kasim itu saya mengenalnya sejak SD tahun 80-an. Nah, di situ kebetulan orang tua saya hobi musik Minang dan fan sekali terhadap Lily Kasim. Tiap pagi nih langsung nih diputarin lagu-lagu Lily Kasim. Mendengar musik serta mencermati lirik-liriknya ketika itu sangat menyentuh sekali. Paling suka itu dulu lagunya Ayam Den Lapeh. Sebenarnya sih kalau jujur, gue orang yang terpapar Lily Kasim tuh terlambat. 2-3 tahun yang lalu lah, gue baru tahu tentang Lily Kasim, dan itu tuh langsung kayak nampar gitu, buk gitu kan. Ternyata ada nih sosok yang gue skip gitu kan. Dari riset 1 ke riset 2 itu yang bikin gue makin dalam, pengen tahu tentang Lily Kasim, dan akhirnya gue pikir banyak anak muda atau generasi gue tuh yang kayak gue, ketika dia disentuh tuh sama fakta-fakta tentang Lily Kasim, akhirnya dia bakal drowning pengen tahu tentang Lily Kasim lagi. Nah, dan itu tuh yang akhirnya nge-trigger gue tuh pengen bikin sesuatu. Akhirnya gue bikin acara dan gue selipin tuh tribute Lily Kasim di dalamnya. Dalam garapan pembukaan gini juga ada Sindan. Yang Sindan ini kami ambil dari salah satu lirik yang diciptakan dari penyanyi legendaris yaitu Lily Kasim dari lagu Mudi Arau. Jadi kami ambil beberapa liriknya, kita ambil untuk Sindan di pembukaan. Bisa kita lihat bahwasanya Lily Kasim ini sangat gampang sekali diterima pada publik periode awal 60-an itu karena memang warnanya sudah rock and roll. Jadi mereka tuh sudah memilih satu warna yang berbeda dibandingkan dengan Orkes Kumarang gitu. Cengkok yang dimainkan dalam lagu-lagu dia itu sangat dekat sekali dengan Minang, tapi ketika liriknya tuh diubah ke dalam bahasa Indonesia itu nggak enak, sangat tidak nyambung sekali katanya. Jadi menurut dia itu memang dia berupaya mendekatkan konteks Minangkabau melalui bahasa, melalui musik gitu dalam konteks nasional. Kalau yang mulia Lily Kasim ya kan, harus adalah hingga akhir hayat tampil show gitu kan ya, punya integritas tinggi. Aku sempat melihat beliau di salah satu musikal Siti Nurbaya. Beliau di situ kan memperbolehkan untuk memakai koleksi-koleksinya untuk dipakai oleh para pemain-pemain di musikal Siti Nurbaya oleh Indonesia Kaya ya kan. Kemudian di situ beliau juga tampil. Nah itu buat aku, kalau aku melihat ini ya, integritas sebagai penyanyinya gitu. Mau di umur sampai kapanpun harus tetap show, prima, jadi kan harus latihan, semua detail apa penampilan harus diperhatikan. Wah, magical dia sih, beliau sangat luar biasa. Nah itu buatku mungkin juga menginspirasi musisi-musisi lah untuk terus membuat karya-karya baru atau karya, aku yakin ada album-album Ibu Eli yang menyanyikan lagu-lagu yang sudah pernah dibuat orang sebelumnya gitu kan. Itu kan menurutku bagian dari penggaungan kembali karya-karya yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Pasti ada satu lagu atau sesuatu yang ada lagu spesifik ya? Ada, spesifik tuh gue lagu Mudi Arau. Hati dan canai, kapa ajua, kapa ajua. Lagu
Lagu Mundi Arau itu sebenarnya bercerita tentang ini ya, cita-cita yang mesti gue dicapai, tapi itu jauh di atas kita tuh. Dan kita akhirnya antara bisa bermimpi, tuh ngelakuin atau terjatuh sama sekali. Nah itu tuh, lagu Mundi Arau itu selalu yang gue pegang tuh ketika gue dirantau. Dengar lagu Mundi Arau tuh menurut gue tuh cukup bisa jadi obat lah, kayak jadi aspirin gitu buat gue, buat kayak, oh ya udah nih gue masih bisa lagi nih gitu. Saya rasa kalau kita ke topiknya Eli Kasim, itu tuh para rang mudo itu yang seniman, apakah dia musisi, penyair, dan sastrawan, dan seniman dan budayawan, itu tuh mereka lebih berfokus kepada permainan gitu. Kita mengenal ada gium adat dalam Minangkabau, falsafahnya itu alam takambang jadi guru. Adalah pintu masuk untuk membuka kesempatan, mengenal semacam fenomena-fenomena yang lekat dari lingkungan sekitarnya. Artinya di situ ada upaya mempersepsi alam. Nah, korelasi musik pop Minang di zaman tempo dulu dengan sekarang, ini ada sedikit pembaharuan dengan gaya kekinian. Jadi dalam penciptaan lagu zaman dulu, waktu zaman Eli Kasim dengan penciptaan lagu sekarang, saya banyak mengambil acuan dari situ. Karena saya lihat dari lirik zaman Eli Kasim itu banyak mengangkat alam. Lirik itu diungkap berupa pantun-pantun. Di ranah Minang ini banyak kita ketahui ada petatah petitihnya. Saya tertarik dengan itu, pantun dan petatah petitih. Cara mengadaptasi lirik tersebut dari zaman Eli Kasim ke zaman saya sekarang tidak perlu banyak yang harus saya rubah. Sebab inti dari yang disampaikan pada zaman Eli Kasim itu tidak terlepas dari karena kita di ranah Minang dalam konteks ada besendi sarak besendi kitabulah. Nah, kebetulan di sini adaptasi yang saya butuhkan itu hanyalah filterisasi. Sebab genre yang saya bawakan ini adalah genre luar negeri yang notabene di sini sangat bertolak belakang dengan filosofi di ranah Minang. Nah, di situ saya mengadakan filterisasi bagaimana hal-hal basic yang ada di hip hop sana kita sesuaikan dengan kehidupan dan filosofi yang ada di ranah Minang. Di Sumatera Barat khususnya kan mungkin 10 atau 20 tahun belakangan itu kan tidak ada lagi grup band ya yang memang mereka concern menyanyikan lagu Minang. Ada beberapa kayak sekarang itu Orkes Taman Bunga misalnya, grup yang seperti dangdut gitu, tapi mereka concern gitu, tapi sebelumnya nggak ada gitu. Saya melihat ada keterputusan generasi karena generasi sekarang tidak berusaha untuk melihat lagi ke belakang keragaman musik-musik yang pernah dimiliki oleh musisi-musisi dari Minang gitu. Di era Eli Kasim dan beberapa kayak Orkes Gumarang gitu kan, dan ada Kumbang Cari juga. Di era itu tuh skema industri pop Minang itu berubah tuh. Dalam artian gini, jadi industri pop Minang itu dibangun di kampung halaman, justru diekspor keluar. Hal itu tuh yang coba gue bangkitkan lagi, yang coba gue trigger lagi memori-memori itu ke generasi gue tuh. Jadi yang paling dekat dengan gue tuh gue lakuin ya itu. Dengan meletakkan tribut Eli Kasim, gue kenalkan dengan cara gue minta mereka ngulik lagunya Eli Kasim. Gue menghidupkan Eli Kasim di era sekarang dengan interpretasi musisi-musisi muda Minang zaman sekarang. Kalau orang Minang pakai bahasa Minang, tentu yang mendengar yang cuma ngerti tentu orang Minang aja. Sementara orang-orang yang tidak mengerti bahasa Minang tidak akan mengerti. Nah, disitulah tantangan saya. Bagaimana saya dengan berbahasa rap Minang, orang akan enjoy dengan lagu yang saya bawakan seperti saya mendengarkan lagu rap yang berbahasa Inggris dan saya sendiri kadang tidak tahu artinya, tetapi saya bisa menikmati. Kalau bahasa Minang, rata-rata di sini anak itu ada yang orang tuanya berbahasa Indonesia, tapi logat Minang. Bahasa Minang itu menurut daerahnya masing-masing berbeda lagi, Pak. Minang ini banyak logat-logatnya menurut daerah. Payakumbuh lain lagi, Bukit Tinggi lain lagi lenggoknya. Saya sebagai orang Minang, saya akan selalu menyanyikan lagu Minang. Dan saya selalu mendendangkan sebagai dosen isi Barang Panjang. Saya selalu mendendangkan lagu-lagu dendang. Gue nggak punya harapan yang terlalu tinggi banget. Harapan gue sekarang itu cuma bikin awareness doang. Jadi mereka tahu Eli Kasim itu siapa. Udah cukup itu dulu tuh. Gue pengen juga menotis di kepala mereka ada satu sosok namanya Eli Kasim dan lo harus penasaran dengan ini. Harapan saya ke depannya dengan rap yang berbahasa Minang ini, kita bisa melestarikan bahasa induk lokal supaya bahasa ini tidak dilupakan begitu saja dengan generasi penerus. Karena untuk merawat sesuatu itu kita harus menjaga bara ini tetap nyala gitu loh. Seperti apapun bentuk perubahan eksperimen musik nantinya di era modern, yang jelas identitas lokalnya diusahakan, harapan saya ini tidak tertinggal, jangan ditinggalkan seperti itu. Pemerintah daerah di Sumatera Barat sendiri
mesti melirik ini sebagai aset yang mesti mereka manfaatkan untuk menarik tidak hanya pemerintah menurut saya. Misalkan kayak Semen Padang gitu, BUMN lah gitu, atau PUMD gitu. Mereka mungkin lupa ya bahwa yang banyak memperkenalkan Sumatera Barat itu dari dulu, Minangkabau dari dulu itu adalah musik gitu salah satunya. Mereka bisa mesti memikir ulang potensi-potensi kesenian gitu, termasuk salah satunya musik untuk menarik orang gitu. Tidak hanya datang gitu, tapi memikirkan ulang, membaca ulang Sumatera Barat, Minangkabau melalui musik gitu. Tebala pai katip Minang. Elo-elo saja kalau bau otoda. Beko oto balang tak kapaloa dan bangka. Udah masuk tang siwa dan masuk emergency. Bini udah seso mandea dan juo seso. Lambek-lambek sajo bau otoda. Iko ada cewek duduk di belakang. Onde sabana kame dan olah data. Ku jadikan dia pacar kelima. Ruang cingkarya yo sabana mantia. Karajo mengguliti anak gadi tapakia. Tapi boleh aja deh gue nyantai aja. Tapi lo harus ingat. Bagi dua tuh pagi hari kawan setir baputar ke kanan ke kiri. Apalagi kalau menyetir sambil happy. Dengarkan lagu din din ba din din. Tak tara soplet buruak balari kancang. Balari kancang sakancang kebatabang. Masih nyoman daru mengalahkan deru debu. Di pagi ini banyak penumpang yang mengantri. Mobilku penuh dan tak ada tempat lagi. Ban mobil pucat rasa meloncat. Kiri cek dah. Yo kiri yo. Geser, geser, tolong geser. Bangku 5, bangku 7 digeser. Biar semua orang sampai di tujuan. Kasreba, kalapai, kakasih, kamina. Mari kemari naik Metro Mini. Oto dan kancang, sakan cakap patabang. Mari kemari naik Metro Mini. Stay balapai katip Minang. Kawan menggeleng, dimulai iyo di hati indah. Manu hua, kawan sairiang, manggun tiang. Dalam lipatan, lain di muko, lain pulau di belakang. Salero gadang, tapi tinago kurang. Kudona mandaki, angok kawan nan sasa. Angek pulau tadah daripada kale. Baliang-baliang di ateh buki. Kama arah angin kasinan madonyo. Adek bak alua jo bapak tui makanan banang siku-siku. Kato banat tak baturi igiran batinan baliku. Belarang indah menjadi alang-alang, picak-picak menjadi kuro-kuro. Walau sapu amel acuan, kilek loyang tanpa juo. Kalau modeko, males sedenya. Yo kalau modeko, males sedenya. Yo kalau modeko, males sedenya. Yo kalau modeko, males sedenya. Entahlah, entahlah, entahlah yuang, entahlah. Antara yuang. Apa aja no Wali.